Selamat datang, Ngos. Infonomi adalah Infinix Hot 50. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi, mari kita langsung mulai. Kita perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar kita. Sekarang sepertinya kita memang harus melakukannya dari sisi kanan secara khusus, karena ini akan membuka menu toggle kita, dan di sini Anda mencari toggle perekaman layar. Sekarang jika Anda tidak melihatnya pada daftar awal yang muncul, Anda bisa mengusap layar ke bawah lagi, dan itu akan memperluas tampilannya. Menampilkan lebih banyak toggle beserta nama-nama untuk setiap toggle, karena saya rasa tadi tidak terlalu terlihat, bukan? Ya, memang tidak ada nama untuk toggle-togglenya di awal. Sekarang Anda bisa melihat bahwa perekam layar saya terlihat di sini, bentuknya seperti kamera camcorder kecil, tapi jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa klik di sini pada 3 titik ini, lalu pilih Edit Switches. Kemudian cari di bagian bawah, di sini, di mana ada semua tombol plus kecil berwarna hijau. Setelah Anda menemukannya, cukup tekan tombol plus, maka akan langsung berpindah ke bagian atas. Setelah itu, Anda tinggal kembali dan toggle-nya akan tetap ada. Sekarang setelah Anda memilikinya di daftar ini, untuk pertama kali saya sarankan untuk menahannya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan, di mana Anda bisa mengubah beberapa pengaturan agar lebih sesuai dengan zaman sekarang. Jadi daripada menggunakan 720p, kita berharap bisa menggunakan 1080p. Karena Anda tahu, kita sudah tidak hidup di tahun 2000-an, saya sarankan untuk mengubahnya ke 1080p dan frame rate-nya. Kita juga akan mengubahnya ke 60. Alasannya 60 akan memberikan gerakan yang halus, jadi tampilannya tidak akan patah-patah. Alasan mengada-ada seperti, Anda tahu, perusahaan seperti Sony atau Xbox yang mengklaim bahwa 24 itu pengalaman sinematik. Mereka hanya mengada-ada karena konsol mereka tidak bisa berjalan di frame rate ini. Tapi karena kita bisa merekam video di frame rate ini, itulah yang sebaiknya Anda pilih. Dan tidak ada situasi di mana saya akan merekomendasikan menggunakan 24 frame per detik. Tampilannya benar-benar buruk. Jadi, setelah itu diubah, saya rasa tidak banyak lagi yang perlu kita ubah di sini. Satu-satunya hal yang bisa Anda pilih sesuai preferensi adalah suara yang ada di bagian paling atas. Kita punya opsi rekam perangkat, suara, dan mikrofon. Sekarang, secara default, sepertinya perangkat akan merekam suara perangkat dan bukan mikrofon. Tapi tentu saja Anda bisa mengubahnya. Anda bisa merekam keduanya jika mau, tapi untuk keduanya saya sarankan menggunakan headphone. Alasannya, saat perangkat merekam audio perangkat, sebenarnya itu direkam melalui sisi perangkat lunak. Jadi ketika audio tersebut direkam secara internal melalui perangkat lunak, lalu suaranya akan keluar melalui speaker. Dan ketika itu terjadi, mikrofon bisa menangkap suara tersebut untuk kedua kalinya dan merekamnya. Jelas dalam kasus ini akan terekam 2 kali, dan itu bisa menimbulkan efek gema yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Bagaimanapun untuk ini, saya akan membiarkan pengaturan suara seperti apa adanya dan cukup menutupnya. Mari kita cari tombol toggle sekali lagi dan cukup ketuk untuk mulai merekam. Akan muncul permintaan izin untuk mikrofon. Meskipun kita tidak merekam apapun menggunakan mikrofon, kita tetap harus memberikan izin karena alasan yang agak konyol. Tanpa izin itu, fitur ini takkan jalan. Itu cukup meyakinkan. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak saya rencanakan untuk digunakan. Saya tetap harus memberikan izin agar bisa digunakan meskipun saya tidak berniat menggunakannya. Oke, rekam audio. Kita akan memilih opsi saat menggunakan aplikasi dan ini akan menampilkan overlay di sini dengan beberapa pilihan. Sekarang yang pertama di bagian bawah adalah tombol tutup. Jadi itu hanya untuk menutup overlay ini. Kita punya folder pengaturan yang merupakan tempat praktis di mana kamu hanya akan menemukan rekaman layar. Dan tentunya kita akan klik yang pertama, yaitu tombol rekam. Jadi sekarang perangkat sedang merekam dan kita bisa membuka aplikasi apapun yang ingin kita rekam. Jadi saya akan buka saja aplikasi apapun itu. Tadi suaranya agak terlalu keras, jadi saya tutup saja. Halo, nah seperti itu. Jadi setelah selesai merekam, kamu bisa berinteraksi dengan overlay di sini. Dan cukup klik kotak untuk menghentikannya. Atau kamu juga bisa menjedanya dengan tombol di bawah dan tunggu sebentar. Ini akan menghilang dari layar. Jadi ketika itu terjadi, kamu bisa menemukannya. Dan galeri Ai. Apa maksudnya Ai di sini?
Wow, tidak ada apa-apa yang berbau AI di sini. Hebat. Penamaan yang meyakinkan, kerja bagus, Infinix. Ngomong-ngomong, di sini kamu akan menemukan rekaman layar kamu di tab foto bersama dengan semua konten media lain yang kamu miliki, jadi akan jauh lebih mudah juga untuk menavigasi ke album, dan di album cari yang namanya straight up screen recording, dan di sini kamu hanya akan menemukan rekaman layar saja, tidak ada yang lain. Jadi mari kita klik itu. Dan kamu bisa lihat sekarang sedang diputar ulang. Saya tadi sedang mencari aplikasi-aplikasi tertentu di sini yang ingin saya tunjukkan, tapi untungnya atau malah sialnya, aplikasi-aplikasi itu tidak ada di perangkat ini. Jadi untuk membahas ini, sekaligus menjelaskan kenapa saya mencarinya, saya sebenarnya sedang mencari aplikasi seperti Netflix atau Spotify. Dan alasannya adalah karena Netflix dan Spotify biasanya sudah terpasang dari awal, dan biasanya mereka menggunakan vendor fungsional yang memungkinkan mereka langsung memblokir fungsi perekaman di perangkatmu saat membuka aplikasi tersebut. Dan karena menurut saya ini benar-benar melanggar perangkat saya tanpa pernah meminta persetujuan, saya benar-benar sangat membenci hal ini. Sekarang saya tidak punya akun Netflix, juga tidak pernah mengunduh aplikasinya biasanya. Maksud saya, ya bukan biasanya, saya memang tidak pernah melakukannya. Saya tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan, dan aplikasi itu pada dasarnya bisa mengubah cara perangkat saya merekam layar dengan alasan yang dipertanyakan. Sekarang, kenapa aplikasi manapun bisa mengubah cara perangkat saya beroperasi tanpa pernah meminta izin? Saya benar-benar tidak habis pikir. Jadi karena saya benar-benar sangat membenci hal ini, jika kamu berencana untuk mengambil tangkapan layar atau merekam video dari Netflix dan Spotify atau platform sampah lain yang membutuhkan langganan, karena itulah yang biasanya dilakukan aplikasi-aplikasi tersebut. Sampah seperti ini, saya akan membahas sesuatu yang bisa saya gunakan sebagai gantinya. Jadi ada beberapa cara. Sebenarnya saya tidak terhubung ke jaringan sayangnya, jadi sepertinya saya tidak akan membahas ini sekarang. Tapi kamu bisa mencari CloudStream di GitHub atau repositori lain, itu cara yang cukup oke. Atau kamu bisa mencari sesuatu seperti Pistream. Move itu, dan itu akan menjadi opsi kedua. Untuk browser, saya sarankan mengunduh plugin. Itu benar-benar membuat semuanya berjalan jauh lebih baik. Kalau tidak, kamu mungkin akan kesulitan memuat konten karena suatu alasan. Jadi itu satu, ada lagi yang lain. Pada dasarnya hal yang sama, yaitu Ethermom. Sama seperti Pistream, jadi mic itu akan sangat bagus untuk acara TV dan film. Sekarang misalnya, untuk keperluan lain seperti musik, saya sarankan untuk mencoba Revance. Ini semacam, saya tidak tahu harus menyebutnya apa, bukan benar-benar toko, lebih seperti area di mana kamu bisa menemukan berbagai aplikasi. Biar saya buka saja di ponsel saya, karena saya memang punya aplikasinya. Saya bisa menemukannya. Nah, ketemu. Revance Manager. Ayo kita buka. Dan kamu bisa lihat setelah punya Revance Manager, kamu bisa mengunduh beberapa hal seperti misalnya YouTube Revance Music, Spotify, dan lain-lain. Dan keuntungannya di sini adalah semuanya benar-benar bebas iklan. Tidak perlu berlangganan, dan pada dasarnya memberimu kemampuan untuk menggunakan aplikasi seperti YouTube seolah-olah kamu punya langganan. Jadi sekarang kamu bisa memutarnya di latar belakang karena perangkatmu cukup kuat untuk melakukan itu, percaya atau tidak, dan kamu seharusnya tidak perlu membayar langganan hanya untuk itu. Maksudku, kamu juga bisa melakukan itu di komputer, jadi seharusnya kamu juga bisa melakukannya di ponselmu. Dan sekali lagi, aplikasi-aplikasi ini akan memungkinkanmu merekam layar tanpa pernah mengalami masalah apapun seperti seharusnya. Sekarang, bagi orang-orang yang bertanya-tanya, lalu kenapa fitur ini bahkan ada? Sejujurnya, fitur ini sebenarnya cukup berguna untukmu sebagai pengguna untuk melindungi privasi dan keamananmu. Dan fitur ini juga digunakan di aplikasi-aplikasi seperti aplikasi perbankan. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut jelas memblokir perekam layar untuk mencegah malware apapun agar tidak bisa melihat PIN-mu. Saat kamu membakar aplikasi dan jika kamu masuk ke aplikasi bank tersebut, jadi jelas ini melindungi uangmu. Dan itu bagus. Dan jelas, kamu juga bisa mendapatkan tangkapan layar yang kamu inginkan dari bankmu dengan cara lain, misalnya dengan mengunduh PDF, seperti bukti pembayaran atau semacamnya. Jadi tangkapan layar sebenarnya tidak terlalu, wajib untuk itu karena kamu punya cara lain untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kamu butuhkan dari sana. Berbeda dengan Spotify, Netflix, dan semua aplikasi sampah lainnya yang melakukannya hanya karena
Mereka mencoba mencegah pembajakan. Seolah-olah itu urusanmu sendiri untuk melindunginya dengan perangkatmu sendiri. Itu tanggung jawab mereka, bukan kamu, dan juga bukan perangkatmu. Itu tanggung jawab mereka. Pada dasarnya, itu tugas mereka untuk menghentikannya tanpa mengganggu cara kerja perangkatmu. Jadi itulah kenapa aku menunjukkan cara lain untuk mengatasinya karena peduli amat dengan Netflix dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.